Aku nggak mau lepasin, aku main. Kamu yang sudah menjebak aku kan? Hah? Menjebak apa sih? Kamu kasih alamat aku itu salon plus kan? Hah? Kan kamu yang minta kerjaan tambahan. Kamu kan nggak nanya kerjaannya apa. Ngapain repot-repot aku ngejelasin? Dasar kamu tuh bener-bener laki-laki penipu, tau nggak? Nyesel aku percaya sama orang baru kayak kamu. Sekarang kamu kembalikan anakku. Dengar ya. Dengar ya. Kalau kamu anak kamu balik, kamu harus nurut sama aku. Enggak. Aku nggak akan pernah sudi ngelakuin pekerjaan haram kayak gitu. Kembalikan! Sini sayang! Sini sayang! Kembalikan! Hei! Ada apa ini ribut-ribut? Hah? Ganggu kita lagi pacaran aja. Oh, enggak apa-apa kok. Ini tadi anaknya Marini minta beli mainan. Ya. Enggak apa-apa kok. Itu doang kok. Sangkain ada apa? Kita lagi asik nih. Tahu nih. Ya udah, enggak ada apa-apa kok. Udah. Yaudah, kita pergi. Aku bakal balas kamu ya. Sayang. Aku ingetin sama kamu ya. Kamu nggak akan bisa tenang kalau kamu nggak nurut sama permintaan aku. Maaf ya Hadi, aku tuh nggak ada waktu buat ngurusin hal yang nggak penting. Lebih baik aku fokus sama kerjaan aku biar bisa pindah dari sini. Perempuan sombong. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Ya sayang. Ntar sayang ya. Coba lihat alamatnya. Tuh. Jangan sampai aku ketahuan sama Hadi. Alamatnya di mana ya? Ah! Jamret! Woi, pakai mata dong kalau mau motor. Mau mati lu. Maaf Pak, saya lagi ngejar Jamret Pak. Maaf ya Pak ya. Ya Allah, paketnya hilang, Jamretnya juga udah hilang. Rasain. Ini akibatnya kalau lo berani ngelawan gua. Gua gak akan biarin lo hidup nyaman. Ya Allah, gimana ya Allah? Aku harus ganti paketnya. Orang kantor pasti mecat aku kalau kayak gini. Ya Allah, kasih aku jalan keluar ya Allah. Sayang, aku harus kayak gimana ya Allah? Aku nggak ada uang untuk ganti paketnya. Kalau aku bilang sama orang kantor, aku pasti dipecat. Ya Allah, aku harus kayak gimana ya Allah? Kasih aku jalan keluar. Sayang. Paketan saya dari tadi pagi sampai sekarang nggak datang-datang juga. Gimana sih kalian? Sabar Bu, tolong tenang dulu. Kita akan proses komplain Ibu. Enak saja nyuruh saya sabar-sabar. Paketan itu penting buat saya tahu. Di mana driver kamu yang namanya Marin itu? Baik Bu, anak buah kami sudah menghubungi Marini untuk segera datang ke kantor. Permisi, Bu. Marini, Bu Gina lapor sama kita. Apa benar kamu belum mengantar paket miliknya?
Iya, Pak. Mana paketan saya, hah? Kamu pasti curi kan? Kamu tahu kan di dalam paketan itu ada HP baru? Kamu curi kan? Enggak, Bu. Saya nggak mencurinya. Tadi saya kejamretan dan saya juga udah berusaha buat ngejar jamretnya. Tapi jamretnya malah kabur, Bu. Kamu pasti sekongkol sama penjamret itu. Astagfirullahaladzim. Jujur saja. Enggak, Bu. Saya nggak mencurinya. Dan saya juga nggak bersekongkol sama jamret itu, Bu. Bu Gina, masalah ini akan kami proses dan barang Bu Gina yang hilang akan kami ganti. Pokoknya kamu pecat driver ini. Dia sudah merugikan saya. Kamu dengar tadi Marini? Customer komplain sama kita. Itu udah jadi poin jelek buat perusahaan kita Marini. Pokoknya kamu harus ganti HP Bu Gina yang hilang. Tapi Pak, saya udah nggak punya uang, Pak. Gimana ini, Pak? Saya nggak bisa buat ganti HP-nya Bu Gina. Bu Gina, bisa kasih waktu untuk driver kami untuk menggantinya. Baik, saya akan kasih waktu 1 bulan. Makanya, kamu tuh becus kalau kerja. Maaf, Bu. Rasain lo. Menderita kan lo akhirnya. Oh, jadi Hadi yang rencana nyelakain Marini. Hadi, jadi lo yang ngerjain Marini? Lo gak mikir, dia itu janda anak satu, tulang punggung keluarga. Mikir dong lo. Lo tuh siapa? Urusan nasihatin gua tuh apa? Hah? Rasain tuh, itu akibatnya kalau lo ikut campur sama masalah gua. Kenapa? Mau lagi? Apa lagi? Hah? Kurang puas tuh? Hah? Berani gua lo, hah? Hah? Woi. Hei. Ada apa ini? Jangan bikin masalah di kampung saya. Dia nih, mukanya doang yang alim. Hatinya busuk. Dia udah fitnah saya. Ya Allah, dia yang fitnah Marini. Hati-hati lo ngomong. Lo gak usah muter balikin fakta. Lo, Afik lo. Lepas. Gak tahu yang mana ini. Hei Karim, ternyata kamu tukang fitnah ya? Ayo pulang aja, pulang. Pergi aja. Gak nyangka ya, Karim tukang fitnah. Iya, gak nyangka sih. Ya Allah. Kasihan Marini ya Rob. Karena fitnahnya Hadi. Apa yang ada di pikirannya Hadi sampai tega ngelakuin kayak gini? Astagfirullahaladzim. Mana? Udah jatuh tempo. Maaf, Bu. Hari ini saya belum punya uang. Kasih waktu sampai minggu depan ya, Bu. Saya pasti akan bayarnya sampai double. Enak aja minggu depan. Kamu pikir saya nggak ada kebutuhan? Saya tuh bikin kos-kosan ini tuh buat cari duit, bukan buat kasih tumpangan gratisan. Iya, Bu. Tapi saya belum dapat uang, Bu. Saya baru kena musibah, Bu. Dan saya juga harus ganti uang paket customer, Bu. Saya mohon, Bu. Kamu kok malah curhat? Itu urusan kamu. Kewajiban tetap kewajiban. Itu harus dibayar. Jangan ngaret. Bu, saya mohon, Bu. Saya nggak ada uang sekarang, Bu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu pokoknya harus bayar besok. Kalau kamu nggak mau bayar, kamu harus keluar dari rumah ini. Dengar? Ibu. Sayang. Astagfirullahaladzim. Sayang, badan kamu panas. Ya Allah, aku harus bawa Sinta ke dokter. Tapi gimana? Aku nggak ada uang. Mana bonus dari kantor juga belum turun. Ya Allah, gimana ini ya Allah?
Ya Allah, aku harus cari bantuan kemana? Kenapa kamu? Hadi, ini anak aku lagi sakit. Aku nggak tahu harus minta bantuan sama siapa. Aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Aku mau pinjam uang. Anak aku harus ke dokter. Mau pinjam uang? Boleh. Boleh aja. Tapi nggak gratis, ada syaratnya. Syaratnya apa? Cium dulu dong. Aku tuh bukan wanita murahan ya. Jangan samain aku sama wanita-wanita yang ada di salon itu. Kamu tuh jadi perempuan terlalu jual mahal. Udah jadi janda, miskin, tapi terlalu sombong. Mau dibantuin pakai nolak segala. Ya Allah. Ya Allah. Mari ini, kenapa Bang? Bang, anak saya lagi sakit. Saya minta bantuan sama abang. Saya mau ajak anak saya ke dokter, tapi saya nggak punya uang. Bonus dari kantor juga belum turun, Bang. Mana? Ini kita cuma ada uang segini, mudah-mudahan cukup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya, Bang. Insya Allah saya ganti secepatnya. Udah pakai aja dulu, keadaan anakmu lebih penting. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya, Bang ya. Iya, sama-sama. Ayo sayang. Gimana dok keadaan anak saya? Demamnya sangat tinggi Bu. Tekanan darah Sinta pun rendah. Saran saya diopname saja. Opname dok? Apa nggak bisa cuma dirawat aja? Saya menyarankan untuk anak ibu yang terbaik. Kalau misalnya anak ibu tidak diopname, dikhawatirkan kondisi anak ibu itu semakin menurun. Kalau begitu saya bikin surat pengantarnya dulu. Makasih dok. Emang sebaiknya Sinta ada di rumah sakit biar dia juga cepat sembuh. Aku harus kerja keras buat biaya rumah sakit Sinta. Ngapain kamu masuk ke sini? Gak apa-apa. Aku baru ngeliat kamu masuk kamar buru-buru gak sama Sinta. Kemana anak kamu? Anak aku lagi di rumah sakit. Oh, butuh uang banyak dong berarti. Kamu yakin gak mau terima bantuan dari aku? Maaf ya, aku nggak mau terjebak kedua kalinya sama kamu. Udah, nurut aja, kenapa sih? Gak bakal ada yang rugi kok. Kita bakal sama-sama enak. Kamu jangan macam-macam ya. Kalau nggak saya bisa teriak nih. Biar semua orang kosan tahu dan kamu bisa diusir dari sini. Lihat aja ya. Aku bakal balas semuanya. Aku gak terima kamu rendahin aku kayak begini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi kesembuhan. Sembuhkanlah anak hamba ya Allah. Angkat penyakit anak hamba ya Allah. Ya Allah, hamba meminta rezeki ya Allah. Lancarkanlah rezeki hamba supaya hamba bisa membayar hutang rumah sakit buat anak hamba. Hanya kepadamu lah aku meminta ya Allah. Ya Tuhan selain Engkau. Amin ya Allah. Alhamdulillah, ada orderan lagi.
Sayang, ibu berangkat kerja dulu ya. Kamu harus sembuh sayang. Ibu kangen lihat senyum kamu. Doain ibu ya. Ibu akan berjuang buat kamu. Sesuai aplikasi mbak. Ini aja kembaliannya buat jajan aku main. Alhamdulillah, terima kasih ya mbak. Ampun, lu kira ketangkap aja baru lu minta ampun. Loh, ini kan copet yang tadi nyopet tas saya. Balikin tas saya. Udah bawa aja ke kantor polisi ini. Alhamdulillah, copetnya ketangkap. Berisik. Berani teriak, lu rasain pisau ini. Iya mas, saya nggak teriak mas. Ikut gua.